Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Bagaimana cara mencari apabila market ini sedang sideways? Maka cari time frame berapa yang belum terisi. Detailkan dari time frame-nya M1, di mana bermulanya sideways ini. Maka bisa diberikan garis. Misalkan contoh ini MHV valid. MHV valid inilah yang mematikan pergerakan sehingga belum mampu naik ke atas. Selanjutnya cari level bawahnya, bawah mana yang menghentikan perjalanan untuk ke bawah. Nah, maka kita akan mendapatkan angka bahwa sideways ini hanya kurang lebihnya 10 pip contohnya, ataupun 20 pip lebih mudahnya. Maka ini kita dapatkan area sideways-nya. Contoh ini akan digeser ke sini pun sama. Nah, inilah area sideways. M1 melakukan sideways, maka time frame di atasnya pun akan sama. Selanjutnya kita akan entry di mana, entry terbaik di mana, ini kan tinggal menunggu setupnya BPMA terbentuk, di mana H4 sedang melakukan penurunan ataupun H1 ini, M1 ini akan mengikuti. Nah, Bollinger Band inilah yang akan mengawal. Maka entry terbaik itu adalah top BB dan low BB. Dasarnya apa? Dasarnya signal ekstrim. Ada signal ekstrim, setup masuk, struktur masuk, maka tunggu di mana kita boleh entry. Entry di MHV, selanjutnya re-entry, dan re-entry. Jadi trading ini hanya menunggu entry gitu ya. Jadi fokus apa yang berlaku pada market. Contoh M1-nya terjadi sideways, maka lihat apa yang berlaku di time frame atasnya. M5 contohnya, apa yang berlaku di sana sehingga terjadi sideways. Nah, apa yang kurang di sini? Maka H1, pergerakan H1 tadi akan mengisi di M5 ini. Nah, selanjutnya jika di M5 sudah mampu didetailkan, maka kita akan mencari di M15. Contoh misal M5 dianggap sudah lengkap karena sudah naik di atas mid BB contoh. Nah, berarti kita akan cari di M15. Apa yang berlaku di sini? Apa yang kurang di sini? Sehingga market tidak berjalan. Nah, hanya sideways 10 pip, 20 pip. Maka detailkan di sini. Nah, contoh pada garis yang ungu ini adalah harga open. Nah, kurang apa pada time frame-nya M15 ini? Nah, nampak contoh sudah sampai di momentum ada re-entry, belum mampu naik membuat MHV. Maka kita akan menunggu entry di mana entry terbaiknya, low BB atau di tengah-tengah. Maka perincikan entry di tengah-tengah kira-kira akan di bawah floating berapa, entry di bawah akan di bawah berapa pip. Ini yang didetailkan, bukan mendetailkan yang lain-lain. Apa yang berlaku pada market ini saja, ini yang didetailkan. Contoh pergerakan akan panjang jika kita melihat apa yang berlaku pada time frame-nya M15. Apa yang ada di M15 ini? Inilah sideways sama ya. Yang mana jika dilihat dari sini, nah ini adalah sideways-nya M15. Maka yang hitam ini kita boleh buang. Nah, maka harga open sampai harga yang tadi dicapai 2326, contohnya adalah area sideways-nya M15. Nah, kita akan cek lagi pada time frame di atasnya M30 contohnya. Apa yang berlaku di sini? Apa yang kurang sehingga market nggak jalan seperti itu?
ekstrim dimatikan ekstrim, MHV dimatikan MHV. Selanjutnya itu menunggu struktur lengkap. Apabila belum lengkap tidak akan jalan, akan seatway. Nah, kalau seatway-nya berkepanjangan, maka tengok jadwal nanti malam adakah rilis USD. Nah, ini yang bisa kita pelajari, bahwa jika ada seatway panjang, maka nanti malam itu akan ada sesuatu gitu pada jam-jam open market. Ini jangan dipaksakan masuk jika market ini sedang seatway. Lebih baik istirahat, nanti malam tinggal cari setup gitu. Apa yang saat ini berjalan. Nah, ini contoh-contoh mudah kita tidak masuk market jika market itu sedang seatway. Seatway adalah membentuk re-entry di time frame besar. Nah, maka kita mau entry di time frame berapa? Di mana kita boleh entry? Contoh mau entry H1, entry-nya di mana? Di Malo, maka kita akan menunggu di situ sesuai dengan apa yang terjadi. Sedang seatway kita nggak perlu masuk gitu. Contoh akan entry di H4, apa yang berlaku di H4 sudah sampai mana, detailkan. Apakah kita akan entry di area Mahi seperti itu. Nah, inilah cara mendetailkan time frame demi time frame gitu. Kan nanti entry kita ini akan sangat hati-hati. Nah, entry di M1 ini untuk scalpingan cukup di sini. Ini untuk gold ini luas sekali ya. Untuk pairnya gold scalpingan di M1 ini luas. Cukup ngambil 10-20 pip itu scalpingan di sini saja. Maka kita nggak akan pusing-pusing harus pindah time frame besar, seperti kita melihat weekly, daily, pusing sendiri gitu. Kita fokus satu time frame di M1. Contoh margin pas-pasan, anggap 10-20. Kita boleh main cepat di sini, boleh ya. Dapat 0,8, 0,9, 10 pip, langsung close. Entry low BB, take profit top BB, entry top BB, take profit low BB. Ini pergerakannya sebenarnya, dimana kita bisa memvalidkan MHV, maka disitulah kita entry. Nah, ini M1 ini sudah besar pipnya jika pada pair gold. Nah, misalkan mau ada waktu luang, boleh scalpingan seperti ini. Jadi bisa membedakan scalpingan di time frame kecil atau time frame kecil ini mengikut setup time frame besar untuk menambah re-entry seperti itu. Maka jika kita melihat entry-nya BBMA bisa berlayar itu ya seperti itu, didetailkan pada time frame besar. Selanjutnya entry di time frame kecil mengikut, hampir di setiap candle mengikut. Dimana ada kenaikan maka di setiap candle time frame kecil entry, close candle entry, close candle entry. Nah, ini cara BBMA entry. Jadi yang dicari hanya entry begitu terus selanjutnya. Jadi detailkan terlebih dahulu yang time frame besar. Maka saya memberikan contoh pelajari berkala. Mau M30 ke bawah boleh. Contoh ini dari M15 ini boleh. Terjadinya seatway seperti apa ini, maka kan kita paham perlahan-lahan bahwa entry itu low BB top BB, low BB top BB ini jalannya akan seperti apa. Ya, inilah cara kita mempelajari market, bahwa market ini adalah sistem yang sudah diprogram. Pelan-pelan kita pelajari, maka nanti ketika ada kesalahan entry itu akan nampak. Karena apa? Fokus pada market, bukan fokus pada setupnya orang lain gitu. Nah, jika nanti kita ketemu dengan titik buta ya, ketika kita setup serba salah itu boleh ya, diskusi di grup itu boleh. Maka seperti grup-grup yang nggak penting, banyak grup ini malah menambah beban kita itu. Di sana entry-nya sell, di sini entry-nya B, ini maka akan banyak beban. Maka lebih baik sempurnakan bagaimana cara mempelajari market ini. Nah, jika sudah mampu maka kembangkan itu ya. Fungsi SL ini sebenarnya apa, seberapa pentingnya itu tuh nanti kita bisa memberikan presentasi sendiri. Contoh misalkan wah tadi kalau nggak dipasang SL kejemput. Nah, ini presentasikan, harus menanggung resiko berapa persen, berapa pip, inilah yang dihitung gitu.
Nah, ini cara-cara mudah yang biasa saya pelajari. Nah, setelah mempelajari sendiri tanpa ada yang ditanya, ini ya banyak kertas yang terbuang. Karena apa? Yang kiranya penting itu bisa disalin di kertas. Besok bisa kita lihat aja kemarin sampai di sini hasilnya seperti ini. Sehingga begitu kita perlahan-lahan mencatat, pelan-pelan lama-lama akan masuk pikiran. Begitu lihat market, lihat satu time frame itu kita sudah paham loh, market akan dibawa ke sini tuh langsung paham loh. Padahal hanya melihat top BB low BB, nggak perlu melihat yang aneh-aneh. Ini sederhana dan sangat simpel. Jika kita katakan trading itu high risk, ya semua apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini semua high risk ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita pelajari dalam kehidupan. Jadi entry targetkan ataupun buat sistem sendiri di mana kita mau entry. Nah, entry yang bagus seperti apa? Mau entry setiap hari, mau entry di M15 itu boleh, mau di M5 itu boleh, mau di H1 boleh. Yang penting entry-nya dulu konsisten, maka nanti hasilnya akan mengikuti. Hasil jangan dihitung jumlahnya, hitung konsistennya dulu. Begitu kita bisa mampu 1 minggu konsisten, 2 minggu konsisten, maka nanti akan terakumulasi. Dalam 1 minggu akan ketemu sekian persen dari model itu akan ketemu. Jika kita lelah, maka jam istirahat maka kita pakai istirahat. Kalau kita ngikutin market ini nggak ada berhentinya, 24 jam. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita pelajari. Kita yang lelah, bukan market yang lelah. Musuh kita adalah sistem yang sudah terprogram. Maka kapan saja kita bisa masuk, kita akan masuk gitu. Nggak perlu memaksakan diri saat kondisi situasi apa ya, mending kita istirahat seperti itu. Nah, pastikan nanti akan masuk di jam berapa, mau sesi Eropa ataupun sesi London itu. Nah, ini cara-cara entry santai yang sering saya sampaikan. Entry nunggu close candle H1 H4 ini penting gitu ya. Karena apa? Ini program. Jadi yang bisa di sistem itu ya seperti itu. Hanya waktu yang bisa mengendalikan ini semua. Di mana pergerakan akan dibuat cepat atau lambat ini tergantung detik waktu gitu. Nah, nanti malam ada news jam berapa dan sebagai jadwal. Nah, disitulah kita akan menunggu entry gitu. Jadi news-news seperti itu tidak perlu ditakuti. Kita tinggal mempelajari di mana kelemahan-kelemahan market ini gitu. Maka nanti kedepannya itu akan semakin mudah, nggak ada yang susah. Tidak perlu takut, apalagi ditakut-takutin orang itu. Kita harus percaya diri bahwa market ini adalah sistem yang sudah diprogram. Inilah cara mempelajari mudah. Nah, pelajari dari time frame kecil, belum mampu H1 maka M30 ke bawah, M15 ke bawah, M5 ke bawah. Ini kalau kita lakukan saat kita habis entry, nggak perlu lihat candle tapi diambil cara mempelajarinya, ini akan lebih cepat ya. Mungkin 2 minggu atau 1 bulan udah mulai profit konsisten itu. Karena ada video yang bisa kita pelajari. Kalau saya dulu nggak ada itu ya. Nggak ada yang sejalan dengan pemikiran saya. Ketika waktunya baik, kenapa entry sell nggak sejalan, maka saya mencarinya sendiri gitu. Dan saya backtest sendiri gitu. Nah, seperti apa hasilnya itu saya catat di kertas. Dan kalau udah hafal saya buang, gitu. Nah, ini cara-cara saya. Jadi yang penting-penting lah yang saya catat. Oh, ini nanti akan sampai sini. Ini kita praktekkan dengan akun real langsung gitu. Bukan akun demo. Maka benar-benar merasakan saat di floating itu rasanya seperti apa, diuji benar-benar ya, dipompa dada kan. Nah, ini contohnya seperti itu. Enggak, entry-entry yang terbaik seperti apa ini? Jika menunggu di time frame besar kan lama, maka teman-teman bisa melihat di M1 atau M5 saja. Adakah kebenaran yang saya sampaikan bahwa entry top BB akan sampai low BB ke top BB ini ada kebenarannya enggak itu? Nah, ini teman-teman bisa praktek dan entry sendiri. Jadi enggak perlu
nunggu sinyal dari mana-mana, karena BBMA ini kan sudah menampilkan signal sendiri, struktur sendiri di mana boleh entry, maka kita hanya nunggu di situ gitu. Jadi jadikan grup itu untuk diskusi, ngobrol, mau seperti apa nanti kita akan tambah hati-hati untuk mencari entry. Nah, ini salah satu cara yang bisa saya sampaikan agar mempermudah mempelajari market, kemana arah market ini. Sebelum jalan kita sudah tahu gitu. Maka market mau kemana aja, kita mau di floating kemana aja tuh sudah bisa menghitung pipnya gitu loh, berapa kerugian yang akan kita tanggung setelah entry. Jadi nggak perlu khawatir dengan apa berita-berita di luar sana gitu. Nah, kurang lebihnya cara memahami pergerakan market itu seperti ini. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Semangat belajar, semoga menghasilkan profit tambahan. Terima kasih.